Sini ada. Oh. Halo, ketemu lagi kita bareng gue, Bobby Revolta di sini. Iya. Udah lama nih kita gak ketemu nih. Sekarang edisi konten Revolta ngetrip. Ini masih pakai masker nih, masih pandemi. Oke, sekarang kita lagi ada di satu musim yang cukup unik, menurut saya unik. Jadi musimnya itu adalah namanya musim Taman Prasasti di Jakarta. Ini sih sebenarnya dulu tuh makam-makam kaum elit di era kolonial ya. Ya, kita mau lihat ada apa sih di sini nih. Ini juga saya baru pertama kali nih ke sini. Seperti ini. Yuk, kita langsung masuk ke dalam. Nah, kita sudah ada di dalam. Wah, ini sangat menarik sekali. Lihat. Museum Taman Prasasti sebenarnya dahulu memang pemakaman sudah ada semenjak di abad 18, tepatnya 1795. Dulu ini namanya daerah pemakaman umum bernama Kober Kebon Jahe. Semenjak tahun 1975 oleh Gubernur DKI saat itu Pak Ali Sadikin, pemakaman ini direvitalisasi menjadi dikhususkan menjadi taman atau museum Taman Prasasti. Kereta kencana yang untuk mengangkut peti jenazah ya. Jadi era dulu kan belum pakai ambulan gitu, masih pakai kereta kuda gitu, kereta kencana tuh. Itu bisa kelihatan kan ada peti matinya. Tuh. Dan ini mungkin buat kusirnya gitu, buat kusirnya sama mungkin keluarga yang tinggal nih duduk buat hidupnya tuh di situ. Tuh. Nuansanya tentunya hitam ya, menggambarkan duka gitu. Di sini ada, saya nggak tahu ini apakah ini makam atau hanya semacam tugu peringatan. Jadi di sini tuh waktu era Perang Dunia Kedua kan ada, sebelum kita merdeka kan kita sempat dijajah oleh bangsa Jepang. Kemudian kita tahu Jepang itu melawan sekutu, dan kemudian pada saat akhirnya sekutu menyerang balik, pasukan Jepang tuh bertempur, dan ada sekitar, saya bisa hitung di sini ada sekitar 30 tentara Jepang, dari yang paling tinggi berpangkat mayor sampai ke prajurit. Jadi mereka gugurnya di Lewiliang daerah Bogor dan kemudian dikebumikan di sini. Saya nggak tahu ini masa di satu liang gitu kan. Ini dia lahirnya di Liverpool bahkan, orang Inggris. Menurut saya sih ini sebenarnya ini makam, tapi pemakamannya itu ini yang mengingat yang dikuburkan di sini adalah orang-orang orang-orang Indonesia dahulu kala, waktu belum bernama Indonesia, masih disebutnya East Indies ya oleh bangsa kolonialis Belanda waktu itu. Dan dengan melihat nama-nama di sini banyak, sebagian atau seluruhnya bahkan orang asing ya, itu kita jadi semakin menyadari sejarah bahwa ada satu babak perjalanan bangsa kita Indonesia ketika dahulu tuh orang-orang asing itu memang pernah hidup dan membangun peradaban juga di bumi Nusantara ini, dan dari sana kita bisa merenungi atau belajar akan perjalanan bangsa ini. Menurut saya sih bagusnya kalau ke museum itu seperti itu sih, walaupun kita juga pun
kita juga harus memiliki pemikiran yang terbuka ya, atau open minded ya akan semua. Ini kan fakta sejarah bahwa memang di Indonesia dahulu mereka ini tinggal dan hidup dan ya membangun peradaban gitu bersama mereka, bahkan ada yang berketurunan, beberapa keturunan dari mereka, dari sampai ke anak, mungkin sampai anaknya atau cucunya bahkan lahir, bahkan ada yang saya lihat lahir udah di Indonesia atau di Nusantara, di East Indies gitu, dan meninggalnya pun di sini gitu, walaupun mereka mungkin leluhurnya mereka mungkin datang dari negara-negara Eropa, orang Amerika. Beliau lahir di abad 19 pertengahan 1861 dan meninggal 1888. Lahirnya di Brooklyn. Itu menandakan bahwa di Nusantara dahulu itu bukan hanya orang Belanda aja ya interaksinya, bahkan orang Amerika pun. Gimana menurut teman-teman? Menarik kan teman ini? Tapi ada satu batu nisan yang sangat bagi saya punya nilai tersendiri ya. Dia itu seorang tokoh legendaris, aktivis mahasiswa angkatan 66. Yuk ikutin saya. Yaitu Sohogi. Dan kebenaran hari ini beliau ulang tahun, kemarin tanggal meninggalnya. Saya hari ini datang 17 Desember 2020. Selamat ulang tahun Gi. Semoga engkau menemukan kedamaian di sana. Teman-teman, ada satu makam yang menarik bagi saya ya. Ada, saya kurang kenal ya, yang dikuburkan tank bersemayam di sini. Ada nama-nama Ascotes, dan yang satu lagi sudah saya bisa membaca namanya Marissa, Front Marissa. Tapi yang menarik adalah ada logo Freemason. Freemason kita tahu ada logo semacam ordo rahasia gitu, seperti ini. Ini adalah logo Freemasonry. Ada logo lain sebenarnya, yaitu ini. Saya nggak tahu ini. Nanti saya cari coba, atau teman-teman bisa cari. Ini ada lambang, setahu saya ini di dunia apa namanya kekristenan sih. Kalau setahu saya ya, saya bisa salah sih. Lalu ada tulisan Nuentes exitum imitamini fidem Heber, ada angka Romawi 13. Saya semacam harus naik tangga dulu dan baru kita bisa melihat. Ternyata memang ini kuburan yang istimewa, makam istimewa, yaitu makam dari istri Thomas Stamford Raffles yang sempat menjadi gubernur Hindia Belanda tapi dari Inggris. Waktu itu kalau teman-teman berwisata ke Kebun Raya Bogor, di sana ada tugu yang untuk mengenang istri atau mendiang istri Thomas Stamford Raffles. Nah, disinilah di sini ada dua peti jenazah, yaitu peti jenazah dari pahlawan kita, para dua proklamator, diletakkan berdampingan. Yaitu yang di sebelah kiri saya ini adalah peti jenazah dari proklamator Bung Karno. Kemudian yang di sebelahnya sahabatnya seperjuangan, yaitu Bung Hatta. Pasti ada. Teman-teman bisa lihat di atasnya orang, dan perbedaannya juga ada yang unik juga untuk makam ini, yaitu ada dua bahasa sih.
Jadi bahasa Belanda dan bahasa Sanskerta. Nah, ini saya mau menunjukkan kepada teman-teman satu lagi makam salah orang penting waktu era kolonial di Belanda, Jenderal Mayor J.H.R. Kohler. Dia menjadi seorang komandan pasukan Hindia Belanda pada saat perang Aceh, dan dia gugur. Kalau nggak salah kisahnya itu dia tertembak oleh sniper pasukan kerajaan Kesultanan Aceh. Jadi ada semacam spot di Aceh sana, di dekat masjid di Aceh sana, dan disitulah beliau tertembak oleh sniper pasukan Kesultanan Aceh. Ini ada satu lagi makam menarik. Beliau sepertinya agamanya Yahudi. Saya tahu dari mana, dari batu nisannya ada bertuliskan huruf Ibrani. Ternyata Nusantara benar-benar dulu kala itu, Indonesia atau Nusantara atau East Indies, benar-benar menarik segala suku bangsa untuk datang ke sini. Suku bangsa, agama, menarik, sangat menarik. Dan nisan-nisan kuburan di sini itu sangat ini ya, malah mengandung nilai seni yang selain sejarah, mengandung nilai seni yang tinggi dan artistik dari bentuk-bentuknya, dan dari materialnya banyak dari bahan-bahan yang mahal gitu, semacam batu kualam atau marmer, dan huruf-huruf yang tertulis di misalnya juga nggak huruf Latin biasa aja ya, ada yang bermotif gotik atau huruf-huruf kanji tadi yang orang Jepang, dan di dekat saya ini ada yang bahkan Cina nih. Bahkan yang tadi teman-teman mungkin sempat tadi saya saksikan, yang saya tunjukkan, ada yang bertuliskan huruf Sanskerta. Ya, itulah tadi perjalanan kita ke Museum Taman Prasasti. Tadi seperti yang saya sudah uraikan, banyak hal yang kita bisa pelajari di sini. Teman-teman silahkan di sini, menarik tempatnya dan tidak mahal sih, hanya 5.000 aja. Terletak nggak jauh dari Monas. Oke, saya tutup sampai di sini di acara trip bareng Revolta. Sampai ketemu lagi kita di trip Revolta berikutnya. Ciao, salam literasi.